kemudian dituangkan dengan tulisan tangan pada lembaran kertas-kertas bekas. Goresan tangan yang melambangkan gemuruh jiwa, diiringi tetesan air mata, mencerminkan kesungguhan akan pencarian makna. Hingga lebih dari 5.000 halaman merekam pengalaman, perasaan, serta perjalanan pemikiran hingga lahirlah sebuah visi. Visi terwujudnya peradaban emas dan kehidupan yang penuh arti bagi berjuta manusia di dunia. Visi melakukan percepatan transformasi karakter dan budaya bangsa. Nilai 7 budi utama ISQ, 7 tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, dan berbudi. Di ISQW 165 adalah penyatuan nilai nasionalisme dan spiritualisme. Oke, tepuk tangan semuanya. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Sama-sama kita pasang mental stand-nya dulu, keluarkan suaranya, keluarkan semangatnya. Hari ini dan seterusnya. Ayo putuskan. Ayo fokus. Lebih fokus. Sangat fokus. Ayo putuskan. Ayo semangat. Lebih semangat. Sangat semangat. Hari ini dan seterusnya. Ayo putuskan. Ayo bahagia. Lebih bahagia. Kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Murniati dari SMPN 4 TW Garut. Hidup saya baru. Ya, di sini akan saya sharing tentang pengalaman kemarin. Dari yang belum tahu tentang apa itu ISQ, kemudian apa itu tentang kompas dan jangkarnya ASN, ya. Banyak sekali pengalaman yang telah didapatkan kemarin itu. Saya Maulana. Temukan dong sapu jangkar ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Saya melihat wajah Bapak Ibu hari kedua ini nampak lebih muda 5 tahun. Bapak Ibu tentu mengenal namanya inner beauty, betul ya? Ya, inner beauty itu adalah kecantikan dari dalam. Jadi kalau orang biasanya nih sudah menemukan untuk apa hidupnya, siapa dirinya yang sesungguhnya, untuk apa menjadi guru, perawat, dan itu melekat meskipun thank you. Pagi. Ya. Semua jalan hambatan pun akan menjadi peluang. Dan insya Allah suatu saat kita akan sampai sana. Kalaupun tidak sampai ke tujuan, kita sudah berprogres, kita sudah melakukan effort yang terbaik, dan mudah-mudahan tetap akhir hidupnya yang terbaik. Betul? Kita kurang lurus niatnya, kurang kuatnya. Karena kalau kuat niatnya, kompasnya kuat, seperti anak tetangga kemarin, betul ya? Energinya kurang. Seperti anak kita, semuanya tidak jadi halangan. Semuanya akan dicari caranya gimana caranya bisa sampai ke tujuan hidup. Betul atau tidak? Jadi yang kurang itu bukan di luar diri kita, tapi dalam diri kita yang kurang kuat dorongannya. Tapi kalau dorongan kita kuat, kita bukan
semuanya ya. Siapa yang pernah ke Jepang? Dengan karakter yang ada begini. Sebenarnya 3 itu terlalu banyak yang kemarin kita tulis. Kalau mau dari 3 itu Anda pilih 1 saja yang menurut Anda itu menggambarkan diri Anda dan Anda ingin seperti Jujur. itu. Contoh ada jujur, tanggung jawab, visioner. Menurut saya dari 3 itu jujur mungkin Ya. yang paling menggambarkan diri saya dan harus bertahankan. Coret 2-nya, 1, jalankan kapanpun, insya Allah orang akan kenal. Oh, kalau jujur tuh orangnya itu. Itu contoh orang jujur. Anda terus branding diri Anda, kan jadi merek Anda. Dan itu nilai tambah diri Anda. Setuju? Setuju. Oke, tepuk tangan kita semuanya ya. Oke, dan diteliti ada ini perusahaan-perusahaan yang usianya sudah ratusan tahun. Dan diteliti ternyata hanya tinggal sekitar belasan saja perusahaan, sekitar 13-15 perusahaan yang bertahan ratusan tahun dari sekian ratus. Ini bukunya Fortune 500, tapi diteliti oleh John Kotter, ya. Dia kemudian menyimpulkan bahwa ada 2 hal saja yang membuat perusahaan itu kuat bertahan ratusan tahun. Yang pertama rupanya dia mempertahankan tujuan inti, dan yang kedua mempertahankan nilai-nilai inti. Oke, mari kita lihat risetnya. Nah, ini risetnya kan. Bukunya adalah penulisnya Jim Collins, bukunya adalah Good to Great. Bagaimana good menjadi great, ya, good baik, great menjadi luar biasa. Ternyata 2 yang dipertahankan apa? Ya, core values, core purpose. Core purpose itu adalah tujuan inti atau tujuan utama. Core values, nilai-nilai inti. Yang siap melewati badai apapun, perubahan apapun. Yang mental yang pertama change agility. Apa change agility? Wah, ya, mampu beradaptasi dengan perubahan kita adalah mengabdi kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Core values-nya apa? Core values-nya berakhlak. Apa saja berakhlak? Kualitas pelayanan dan seterusnya. Kita akan jelaskan lebih detail tentang berakhlak. Kemarin Bapak di belakang sudah berdiri aja. Berdiri ya. Hey! Oke, baik. Adi. Terima dong. Menerima gaji, betul? Menerima tunjangan. Satu lagi. Ada yang bahagia secara emosional. Apa itu? Dipuji. Ditepuk tangan. Coba tepuk tangan, coba tepuk tangan. Lagi, lebih tepuk tangannya. Lagi, lebih tepuk tangannya. Senang. Bahkan sampai mau ke toilet pun ditepuk tangannya. Bahkan ada orang tiba orang untuk tepuk tangan dia. Dan kalau bahagia karena menerima, tergantung pada siapa? Diri kita atau orang lain? Dari kita. Orang yang memberi dong orang lain itu. Kalau bahagia karena tergantung orang lain, sifatnya limited atau unlimited? Limited, terbatas. Kalau ada yang ngasih, baru bahagia. Kalau nggak ada, ya nggak ada bahagia. Contohnya apa? Dapat uang, dapat tunjangan, TPP, dapat tukin, bahagia? Dapat bonus, dapat gaji ke-14. Ada? Hah? Ke-14 ada? Gaji ke-15 ada? Nggak ada. Amin kan? Amin. Optimis dong ya. Dan kalau bahagia karena menerima, tergantung pada siapa? Diri kita atau orang lain? Dari kita. Orang yang memberi dong orang lain itu. Kalau bahagia karena tergantung orang lain, sifatnya limited atau unlimited? Limited, terbatas. Kalau ada yang ngasih, baru bahagia. Kalau nggak ada, ya nggak ada bahagia. Kebahagiaan sebenarnya sejatinya bukanlah ketika kita mendapatkan, tapi ketika mungkin tidak dalam bentuk finansial, tapi bentuk kesehatan dan seterusnya. Betul? Oke, saya mau tanya sekarang. Di atas kamu 7 lapis langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak bercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian yang tumbuh baru dan kebun-kebun yang lebat. Sesungguhnya hari keputusan adalah waktu yang telah ditetapkan. Baca dengan nama Tuhan.
Kita nyaman saat kesenangan yang berlebihan, juga tak mau menggunakan uang yang bukan haknya. Bu Hatta mengajarkan menjadi pria terhormat tidak harus menjadi orang kaya. Hatta juga menetapkan perilaku jujur dan menghindari korupsi, sesuatu yang sangat langka saat ini. Dia juga tidak pernah mau mengambil uang yang bukan haknya. Hatta menjawabkannya. Bu Hatta adalah orang yang jujur dan punya kehormatan. Keluarga atau pribadinya, uang negara yang dianggarkan untuknya hanya untuk kelancaran pekerjaannya. Ingat, apapun bidang dan jabatan pekerjaan Anda, tanggung jawab menjadi salah satu hal penting yang wajib Anda emban. Dengan adanya tanggung jawab, ASN akan merasa diperlukan hingga ia memiliki kebanggaan tersendiri terhadap pekerjaannya. Namun, tanggung jawab yang diberikan akan percuma apabila ia tidak memiliki akuntabilitas. Dengan akuntabilitas untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut, biasanya orang-orang yang tidak memiliki akuntabilitas akan menyalahkan orang, maka yang demikian itu akan meruntuhkan karakter Anda. Kita tidak bisa memiliki karakter tak bertanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaan kita. Ingat, carilah kebenaran, tuntut kebenaran, laksanakan kebenaran dalam bermasyarakat, sehingga senantiasa menjadi pegangan dalam segala tindakan. Bung Hatta. Begitu saja, tarik nafas. Ucapkan, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Mari kita junjung tinggi akuntabilitas. Salam ASN berakhlak. Oke. Beliau mengajarkan sikap membela dan memperjuangkan tanah air dari penguasa para penjajah. Beliau selalu memberi pesan agar dengan segala daya upaya berusaha mempertahankan tanah air Indonesia. Bukti semangat loyalitasnya adalah kerelaan berkorban tanpa perhitungan, serta tidak pernah mengenal menyerah. Itu adalah contoh loyalitas. Tentu seorang ASN juga perlu memiliki loyalitas yang diajarkan oleh para pemimpin. Terjadi penurunan loyalitas, kepribadian dapat menjadi penyebab turunnya loyalitas ASN. Contohnya saja, sifat cepat bosan dan ketidakselarasan antara ASN dengan budaya kerja di sebuah instansi. Faktor ini menjadi penyebab turunnya loyalitas karyawan karena perhitungan gaji, bonus, jejak karir, dan fasilitas diberikan selalu transaksional, semua serba digital, di mana faktor ini biasanya disebabkan oleh ketidakcocokan antara ASN dan pimpinan, lingkungan kerja yang tidak kondusif, dan kurangnya penghargaan instansi terhadap prestasi ASN. ASN utamanya pejabat pemerintahan yang dituntut untuk mampu melaksanakan fungsi pelayanan publik sekaligus menjadi pelayan publik secara optimal. Pelayan publik adalah profesi yang mulia. Jangan malah sebaliknya, ingin dilayani. Tak itu saja, ASN juga harus menjadi perekat pemersatu bangsa. Baik, sekarang tarik nafas dan ikuti saya. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Junjung loyalitas dalam dirimu. Salam ASN berakhlak. Oke, tepuk tangan semuanya. Pagi. Tangan. Apalagi kendala, betul? Hambatan. Ya, apalagi kira-kira hambatan. Bagaimana yang yang fixed mindset? Mudah menyerah. Seperti tidak mau lagi ada harapan hidup, betul ya? Generasi success later. Coba dulu, baru lihat sukses kemudian. Ucapan, try bos. Driver. Maka ada istilah namanya trial and itu. Kalau trial and error, Anda error terus. Maka ganti trial and
adjust. Trial and adjust. Anda coba, setelah itu Anda adjust lagi. Ada berbeda, ganti lagi perubahan, betul? Betul. So, itulah success letter. Kita tahan semuanya, ayo! Hey! Datangi 20 orang dalam waktu 15 detik. 1, 2, 3, go! Siapa yang ke-15 orang yang didapatkan? Ini hanya masalah waktu dan itu akan datang silih berganti. Dunia pemerintahan tidak lama lagi mungkin juga akan terbawa dalam dunia IT teknologi, bukan lagi 4.0, 5.0, bahkan juga sampai ke metaverse era. Hal ini terjadi seiring perbaikan ekosistem kebijakan, mulai dari regulasi untuk mencegah pelanggaran data pribadi hingga aturan untuk mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkannya. Dikejutkan dengan robot artificial intelligence yang siap mengambil alih Anda, maka sebentar lagi pengambilan alih itu mungkin terjadi di dunia virtual juga. Cepat atau lambat dunia birokrasi akan ikut dilanda kemajuan teknologi terkini seperti metaverse juga. Pasien yang memiliki sifat pasif akan tertinggal dan ditinggal di era 4.0 ini. Namun, individu harus memiliki sikap adaptif untuk terus bertahan di dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Baik, maka ASN akan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Kehadiran arti tugas pelayanan yang sebelumnya dikerjakan oleh seorang ASN, misalnya pengolahan data yang selama ini manual dan akhirnya sekarang masuk ke dalam sistem. Meski transformasi digital ini terus berlangsung, bukan berarti semua ASN akan diganti dengan robot. Yang diperlukan memutuskan di lapangan karena perubahan yang cepat, pemerintahan yang fleksibel itu sangat dibutuhkan dan tentu saja Anda sendiri yang juga harus mampu fleksibel dan beradaptasi. Rencana pemerintah seluruh ASN untuk meningkatkan kapabilitas mereka menjadi lebih mumpuni. Namun sebaliknya, jika kualitas ASN tidak memadai, bahkan Anda bisa tergantikan oleh robot. Beberapa jenis sektor pekerjaan ASN yang tergantikan dengan mesin saat ini, antara lain pekerjaan yang bisa tergantikan seperti terkait dalam empowerment. Misalnya, ASN dituntut untuk meningkatkan literasi dan mengingat saat ini telah memasuki era serba digital, serba otomatis. Kadang Jika engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan menuduh dirimu egois, memiliki motif tersembunyi. Namun karena Allah berbuat baik. Jika engkau sukses, engkau akan menemukan beberapa teman palsu dan musuh sejati. Bagaimanapun, tetaplah sukses. Apa yang telah kau bangun selama bertahun-tahun mungkin akan dihancurkan orang lain dalam semalam. Bagaimanapun, tetaplah berkarya. Mungkin akan dilupakan orang lain esok hari. Namun jika engkau memberikan yang terbaik yang kau mampu pada dunia, mungkin itu tak pernah cukup. Bagaimanapun tetaplah berikan yang terbaik semampu. Pada akhirnya bukan antara dirimu dengan mereka, namun semuanya hanya antara dirimu dengan Tuhan. Tepuk tangan kita semuanya. Salam berkah semuanya yang kita bisa. Nanti Tuhan akan menuntut kita melakukan hal-hal yang selama ini kita tidak bisa. Gandeng
beserta keluarga, sekda beserta keluarga, para pimpinan dinas, Bapak Ibu keluarganya, kemudian para panitia, semoga ya dari saya dah mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Ya. Kemudian